Ayo. Baik. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya kegiatan untuk webinar Sahabat Pembatik pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam semangat Bapak Ibu hebat, sahabat pembatik Provinsi Banten, yang pada hari ini kita bertemu secara virtual gitu ya, di agenda rutin Sahabat Pembatik Banten. Kira-kira hari ini akan ada hal apa lagi nih yang ada di Sahabat Pembatik Banten gitu ya. Pastinya salah satu yang identik dengan Sahabat Pembatik Banten itu kegiatan webinar ataupun pelatihannya itu berbasis teknologi ini Bapak Ibu. Terkait teknologi yang nantinya bisa Bapak Ibu terapkan di kelasnya. Ya, itu menjadi hal yang unik atau ciri khasnya gitu ya di Sahabat Pembatik Banten. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sangat beruntung sekali karena kita akan mendapatkan sharing nih langsung dari Ibu Suci Megadiansari selaku Duta Teknologi Kemendikdasmen Provinsi Banten tahun 2024. Bu Suci nih sekarang lagi bawa bekal nih, bawa bekal apa ya? Bekal untuk kita nanti di kelas nih Bapak Ibu. Judul webinar pada hari ini mendesain pembelajaran inovatif dengan AI di Gemini. AI, aduh nama saya dibawa-bawa lagi nih ya. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Kita bisa menundukkan kepala sejenak, sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, agar kegiatan hari ini dapat bermanfaat tentunya untuk kita selaku pendidik. Dimulai untuk berdoa. Berdoa dicukupkan. Acara selanjutnya sebagai bentuk nasionalisme kita, mohon berkenan kepada Bapak Ibu semua untuk mengambil sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu hebat. Baik, ini pasti udah gak sabar ya Bapak Ibu ya. Sebelum lanjut nih, saya ingin tahu dong Bapak Ibu yang hari ini hadir di room ini dari daerah mana saja. Boleh sebutkan mungkin sekolah atau kabupaten kotanya di kolom chat.
Silahkan Bapak Ibu. SD Ciluar 1 Kota Bogor. Wah, luar biasa. Ada dari Kota Bogor. Salam Bapak. Ada SMA 30 Kabupaten Tangerang. Salam juga Bapak. Wah, luar biasa nih ada dari Bogor. Dari Bogor ke Tangerang. Dilanjut ke Pandeglang. Nih ya, Kabupaten Pandeglang. Ada dari SMPN 3 Sukaresmi, ada ya. Oh, sepertinya banyak nih ya yang dari SMPN 3 Sukaresmi. Ada dari SDN Citumenggung dari Kabupaten Pandeglang ya, dan dari Kota Cilegon. Wah, ada Cilegon, Bogor, Pandeglang, Tangerang nih Bu Suci, banyak sekali. Nah, ini udah daripada saya Dian Sari nih. Sebentar saya izin tampilkan. Ini. CV dari beliau, Bapak Ibu, Ibu Suci Mega Dian Sari. Riwayat pendidikan S1 PGSDUT 2025 sampai 2010, kemudian PPG Daljab Untirta tahun 2021, dan sekarang sedang menempuh S2 Teknologi Pendidikan Untirta. Wah, kita doakan ya, semoga lancar selalu nih Ibu ya, hebat satu ini. Dari 2024 sampai dengan sekarang, nah ini pengalamannya luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Ada peringkat terbaik Lacar CPNS tahun 2021, juara 2 Lomba OGN tingkat Kota Cilegon tahun 2023, Guru Penggerak Angkatan 9 Kota Cilegon tahun 2024, juara 3 Jawara Banten tahun 2024, ini tentang membuat media pembelajaran interaktif. Kemudian Google Certified Educator ya, GCE level 1 tahun 2024, Duta Teknologi Kemendikdasmen Provinsi Banten tahun 2024, Wyground Super Trainer tahun 2025, Fasilitator Coding dan Kecerdasan Artifisial tahun 2025, Fasilitator Nasional Digitalisasi Pembelajaran Direktorat SD tahun 2025, Assembler Certified Trainer tahun 2025, dan yang terbaru nih ada Gemini Certified Educator tahun 2025. Bapak Ibu, untuk mengenal Bu Suci lebih dekat gitu ya, bisa juga untuk follow media sosialnya yang ada Instagram, ini tercantum Bunda Fakih Faiz, kemudian TikToknya juga ada Bu Guruku 17, dan ada juga tercantum nomor WhatsApp-nya. Nah, Bapak Ibu, sekedar informasi untuk kegiatan webinar kali ini, jika Bapak Ibu mengikuti dari awal sampai akhir nanti akan mendapatkan juga sertifikat 32 CP gitu ya. Terkait bagaimana nih cara mendapatkannya, selain ilmu yang bermanfaat kemudian dilanjutkan dengan sertifikatnya, nanti akan di-spill oleh Ibu Suci. Baik, kita langsung sapa saja. Halo Ibu Suci. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana nih Bu, sudah siap Bu? Siap, insya Allah. Baik. Oke, Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama saya langsung serahkan saja ke ya Bu Suci, karena saya juga ini gak sabar nih pengen sambil belajar gitu ya bareng Bu Suci. Saya persilakan Bu Suci. Siap, terima kasih Bu Ai kesempatannya. Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Siang-siang hari ini nih ya, jam-jamnya ngantuk mungkin atau ada yang masih di sekolah. Kalau saya sih masih di sekolah nih Bapak Ibu. Izin suara aku masih aman ya terdengar, Cek? Aman, terdengar Aman, jelas. Siap. Baik, saya izin share-nya Bapak Ibu semuanya. Sambil izin share, izin untuk berbagi jendela. Oke. Apakah sudah nampak? Oh, ini error. Apakah nampak Bapak Ibu? Aman. Sudah nampak. Oke, aman ya. Nah, sudah di sini aman. Oke, siap. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin saya nggak bisa lihat ini nih ya, kayaknya ya.
karena nih tampilannya seperti ini di laptopnya. Nah, mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Sebelumnya Bapak Ibu ya tadi kan udah disapa-sapa ya sama Bu Ai ya dari daerah mana saja. Banyak ya ada daerah dari apa tadi Bogor, ada dari Tangerang, ada dari Cilegon, ada dari Pandeglang dan sebagainya. Salam kenal semuanya. Nah, kita akan belajar tentang Gemini. Mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Dan kebetulan saya telah menjadi Gemini Certified Educator. Nah, sekarang saya pengimbasannya nih Bapak Ibu. Kepada Bapak Ibu hebat guru semuanya yang ada di dalam Google Meet ini. Oke, di modul yang 00 ini ya, di permulaan ini ada pengantar dan gambaran umum programnya. Nah, di sini saya harus menjelaskan kepada Bapak Ibu untuk mengimbaskan di sini di Gemini ini ada yang namanya edisi gratis ya, yaitu Gemini for Education dan ada namanya Notebook LM. Untuk edisi berbayarnya itu ada Gemini for Education-nya, lalu ada Notebook LM-nya dan Gemini in Workspace-nya. Itu ada yang berbayar Bapak Ibu. Dan ketersediaannya itu untuk semua pengguna atau semua usia bisa. Ya, baik itu untuk Bu usia Suci, berapapun untuk maaf, ya, kenapa? ini sepertinya Tampilan. layarnya hanya terpatok di apa ya, blur. Klik untuk keluar dari layar penuh hanya seperti itu tulisannya. Oh, alah. Iya, iya, baik-baik. Bentar. Saya izin ini lagi. Soalnya belum terbiasa pakai ini. Baru. Bentar-bentar. Izin berbagi layar. Nah, kalau ini, Ya, terlihat? nah kalau aku ke slide selanjutnya, ketiga, Ya, terlihat. oke, aman. Makasih, Bu Ai. Nah, Bapak Ibu ya, di sini ketersediaannya untuk yang Gemini for Education itu untuk semua usia bisa gunain. Tapi untuk pengguna notebook LM itu hanya usia di atas 18 tahun. Ya, jadi segera hadir untuk pengguna semua usianya juga. Lalu untuk yang edisi yang berbayar, Gemini for Education, Notebook LM, dan Gemini in Workspace itu di atas usia 18 tahun juga. Pelindungan datanya udah pelindungan data tingkat tinggi Bapak Ibu, jadi jangan khawatir sama Gemini ini. Lalu persyaratan layanan inti, persyaratan layanan workspace untuk pendidikan, lalu di sini dukungan pelanggannya adalah dukungan penuh Bapak Ibu. Jadi pelindungan data tingkat tinggi, selain data Anda tidak ditinjau oleh manusia atau digunakan untuk melatih model AI, Anda mendapatkan kontrol admin dan pelaporan tambahan serta sejumlah sertifikasi kepatuhan. Jadi aman ya Bapak Ibu ya tentang Gemini-nya. Nah, tujuan pelatihannya adalah membangun literasi AI dengan Gemini, lalu menggunakan Gemini dengan sebagai alat lainnya dengan aman dan bertanggung jawab, lalu menjelajahi peluang dan tantangan integrasi AI untuk pendidikan dan mentransformasi pembelajaran dengan Gemini-nya. Nah, gambar umum pelatihan kita ini uh, yaitu ada 5 ya, tadi kan pengantar ya, dan 1 perkenalan AI, kecerdasan artifisial, lalu menggunakan AI dengan aman dan bertanggung jawab, lalu berkenalan dengan Gemini dan praktik baik promptingnya, lalu ada 10 cara mentransformasi pembelajaran dengan Gemini, lalu ada ulasan dan refleksi programnya. Jadi Bapak Ibu ada yang disebutnya ada Gemini, ada yang Gemini. Nah, selanjutnya modul 1 nih kita ke pengantar kecerdasan artifisial atau AI-nya. Apa sih itu AI Bapak Ibu? Mungkin pasti Bapak Ibu udah tahu ya. AI itu adalah atau kecerdasan artifisial adalah ilmu yang mengajarkan mesin nih untuk meniru perilaku kecerdasan si manusia itu. Lalu sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan pemrograman komputer yang belajar dan beradaptasi. Jadi kalau misalnya komputer itu belajar dari kita, dimasukin data-datanya dari manusia. Makanya mereka pintar. Makanya si komputer itu sistemnya pintar karena sudah mendapatkan adaptasi dari dari manusia itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya manusia memasukkan datanya yang salah, maka hasil si komputer AI-nya itu juga akan salah Bapak Ibu. Jadi semuanya itu AI itu sebenarnya adalah mengikuti manusianya sendiri.
Makanya nggak menutup kemungkinan kan Bapak Ibu ya, kalau misalkan menjawab soal kita nyontek misalkan ya di Gemini, jawaban kita nggak mungkin 100% benar, bisa jadi salah karena yang dimasukkan data-datanya yang dia terima dari manusia itu sendiri adalah data yang salah. Selanjutnya, memahami jenis-jenis AI. Ada machine learning, large language model (LLM), dan generative AI. Apa sih machine learning atau ML itu? Nah, machine learning itu adalah sebuah sistem yang melibatkan mesin yang dilatih untuk belajar secara mandiri dari kumpulan datanya. Jadi sistem tersebut dapat berkembang tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas barunya. Itu namanya machine learning. Untuk LLM-nya atau large language models-nya dilatih untuk memahami, memprediksi, dan menghasilkan bahasa manusianya. Untuk generatif AI-nya nih, untuk membuat konten baru yang serupa dengan data yang dilatihnya seperti ada teks, gambar, musik, audio, kode, dan video. Itu namanya generatif AI atau Gen AI-nya. Nah, di modul kedua kita menggunakan AI dengan aman dan bertanggung jawab. Ada namanya bias dan keadilan. Jadi AI itu perlu dievaluasi untuk potensi bias. Jadi tidak ada kesalahan gitu Bapak Ibu yang dapat berdampak negatif pada siswa dan gurunya. Lalu sistem AI mencerminkan bias dari data pelatihan mereka yang dilatih dari kumpulan data yang mencerminkan bias sosial seputar ras, gender, budaya, dan banyak yang lainnya. Sistem AI juga yang bias ini dapat menghasilkan tanggapan yang berbeda. Lalu pendidik memainkan peran penting nih dalam mengidentifikasi dan mengurangi bias di kelas ya. Jadi kita harus tahu dulu nih apakah AI ini berpotensi ya melakukan bias atau tidaknya. Selanjutnya, bagaimana pendidik mengatasi bias ini? Nah, dengan cara mengevaluasi nih alat AI-nya secara berkala. Karena model AI yang digunakan sering berubah. Lalu libatkan anggota tim, misalkan Bapak Ibu punya tim ya dengan latar belakang yang beragam, dapat mengevaluasi alat AI-nya apakah sudah benar, apakah masih ada yang tidak benarnya gitu ya. Lalu ajari siswa untuk berpikir kritis tentang potensi bias AI-nya. Jadi jangan 100% menganggap kalau pengguna AI itu 100% benar Bapak Ibu. Tapi ada potensi biasnya. Jadi siswa kita diajarkan di bagian mana ya ada potensi biasnya. Lalu edukasi penggunaan AI secara jujur dan bertanggung jawab. Oke, lalu ada halusinasi dan akurasi nih Bapak Ibu. AI memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Jadi saat Bapak Ibu nih berinteraksi dengan chatbot AI, ya misalkan buatkan saya jawaban dari pertanyaan ini misalkan ya. Ingatlah bahwa mereka bisa saja memberikan informasi yang salah. Pasti ya, Bapak Ibu sudah pernah tahu kan, misalnya sudah pernah mencoba ya, memasukkan misalkan ada pertanyaan, kita ingin tahu jawabannya apa. Dan kadang jawabannya ada yang salah. Kenapa? Karena ada namanya halusinasi. Ya, meskipun jawaban atau respon terdengar masuk akal, datanya mungkin tidak akurat. Jadi kesalahan dalam jawaban tersebut disebut apa? Halusinasi, Bapak Ibu. Di sini dikasih tahu bahwa dari chatbot bisa salah, memiliki keterbatasan dan tidak selalu akurat. Jadi kesalahan dalam jawaban tersebut disebut halusinasi ya. Ketika Bapak Ibu menggunakan AI seperti Gemini, ingatlah untuk selalu periksa ketepatan dan kesesuaian jawabannya. Tetap waspada dan periksa hasil tanggapan AI dengan hati-hati. Tetap ya kita cari dulu apakah jawabannya benar atau salah. Seperti ini, I cannot seem to keep my plans alive gitu ya. Pokoknya gitulah. Saya nggak bisa bahasa Inggris Bapak Ibu. Di sini jawabannya yang nomor 2, padahal jawabannya adalah salah. Keliru ya. Dalam beberapa hal seperti udah beralih. Oke. Ada nomor 3 nih, cara umum chatbot menghasilkan informasi yang tidak akurat. Ada namanya fakta buatan. Jadi chatbot ini bisa menciptakan pernyataan yang sebenarnya tidak ada dalam data pelatihan mereka. Jadi mereka tuh kadang mengarang. Jadi ada ya yang tidak dimasukkan dari manusia itu semuanya ya, data-datanya, tapi si AI ini bisa mengarang Bapak Ibu ya, agar terlihat lebih meyakinkan. Kita kira jawaban si chatbotnya ini benar gitu, padahal informasinya tidak benar atau tidak akurat. Kadang juga ada namanya logikanya yang salah.
Alasan yang digunakan chatbot untuk menghasilkan respon bisa saja salah. Mereka mungkin membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan argumen mereka. Jadi, ini banyak sekali contoh-contoh misinformasi Bapak Ibu dari si chatbotnya. Ada kutipan palsunya. Mungkin Bapak Ibu udah pernah ya pakai Gemini atau Chat GPT atau pakai DeepSeek dan yang lainnya. Terus Bapak Ibu mencari nih, misalkan lagi kuliah S2 ya, misalkan mencari data. Terus buat misalkan berikan saya data gitu ya, penelitian dari jurnal ini. Nanti mereka nyebutin tuh, si chatbot GPT-nya nyebutin kan nama apa tuh namanya jurnalnya. Pas kita klik nggak bisa dibuka. Nah, itu namanya kutipan palsu Bapak Ibu. Jadi si chatbot ini juga bisa menghasilkan informasi yang tidak akurat. Ada namanya evaluasi kritis terhadap tanggapan AI-nya. Ada namanya akurat, sesuai, layak, dan sebagainya. Nah, di sini akurat itu, apakah tanggapan ini mengandung kesalahan faktual atau informasi yang salah? Bapak Ibu cek lagi. Bisakah Bapak Ibu memverifikasi hasilnya dengan menggunakan sumber-sumber lain yang terpercaya, dicek lagi. Pokoknya tugas kita adalah mengecek juga Bapak Ibu. Jadi jangan 100% kita semuanya serahkan pada AI. Ya, kita harus lihat akurasinya ya, apakah benar, apakah masih ada kesalahan gitu ya. Lalu ada namanya sesuai. Apakah tanggapan ini menjawab pertanyaan atau prompt yang kita minta? Kadang kan misalkan kita minta buatkan saya gambar anak yang sedang memegang misalkan pulpen, tangan yang satunya memegang laptop. Kadang hasilnya malah yang satu memegang pulpen, yang satu memegang laptop, dan ada satu tangan lagi. Jadi ada 3 tangan. Nah, kadang seperti itu Bapak Ibu. Lalu ada namanya appropriate layak. Jadi apakah respon ini sesuai untuk konteks pendidikan? Dicek lagi Bapak Ibu. Jadi kita harus evaluasi secara kritisnya ya. Lalu ada namanya akurasi dan privacy data. Jadi dalam respon Gemini ini Bapak Ibu dapat mengakses kutipan dengan mengetuk chip abu-abu untuk melihat dari mana informasi tersebut dikuatkan dari web. Tautan ini muncul di akhir paragraf Bapak Ibu untuk membantu Bapak Ibu menggali lebih dalam topik yang menarik minat Bapak Ibu. Jadi ini terbatas ya, jika respon Gemini merujuk informasi yang ditemukannya menggunakan ekstensi Gmail, Bapak Ibu juga bisa melihat tautan sebaris ke email yang relevannya. Dan ada kadang ya, akurasi dan privasinya itu berdasarkan tersedianya dalam bahasa Inggris. Lalu literasi data nih, apakah dianonimkan? Jadi misalkan gini, apakah semua informasi pribadi apakah diminimalkan? Apakah Bapak Ibu hanya menggunakan data yang diperlukan untuk tujuan Bapak Ibu? Nah, bisakah direkayasa ulang? Bisakah data dengan mudah ditebak meskipun sudah dianonimkan? Bapak Ibu gimana? Nah, ini adalah 3 tips menghargai privasi data dalam prompt AI ya. Jadi semua informasinya bersifat pribadi telah dihapus, diganti dengan nama samaran. Lalu digunakan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan kita dan juga data itu tidak mudah ditebak ya. Selanjutnya adalah kita kenalan dengan Gemini dan praktik baik promptingnya. Nah, bagaimana Gemini dapat membantu proses pembelajaran Bapak Ibu? Memfasilitasi riset dan keterampilan berpikir kritisnya. Jadi melihat nih, jelajahi berbagai sumber. Jadi si Gemini ini bisa menjelajahi berbagai sumber. Bisa menghasilkan ide beragam dari riset yang kita minta. Lalu bisa membrainstorming ide pembelajaran juga. Bisa meringkas materi juga dan memverifikasi kekuatan sumbernya. Lalu bisa membantu penulisan akademik nih, membuat garis besarnya, mengatasi kebuntuan ide, memperbaiki tulisan. Nah, kita bisa bekerja sama dengan Gemini ini Bapak Ibu. Misalkan saya butuh sumber ini, nanti dia berikan. Nah, misalkan sumbernya yang kita minta tidak sesuai, yang kita inginkan, kita bisa minta lagi kepada Gemini ini. Lalu memungkinkan pembelajaran dan penelitian yang dipersonalisasi.
seperti menyederhanakan topik, itu bisa ya Bapak Ibu ya, membuat analogi, lalu membuat panduan belajar, kita bisa nih saling berkomunikasi dengan si Gemini ini. Lalu bisa banget untuk merancang asesmen. Nah, akses aplikasi Gemini ini secara gratis menggunakan gemini.google.com Bapak Ibu. Tinggal masukkan prompt-nya, perintahnya apa ya. Gunakan aplikasi Gemini ini dengan akun sekolah Bapak Ibu untuk perlindungan datanya. Boleh pakai akun sekolah, boleh pakai akun belajar ID Bapak Ibu ya. Terus tersedia secara global. Jadi Gemini ini ternyata tersedia dalam lebih dari 40 bahasa untuk pendidik dan siswa yang sudah berusia 18 tahun ke atas dan akan segera tersedia untuk siswa remaja. Ini aplikasi secara gratisnya Bapak Ibu. Nah, membuat prompt di Gemini. Apa itu prompt? Prompt itu kan instruksi ya atau pertanyaan yang Bapak Ibu tulis untuk berinteraksi dengan chatbotnya. Jadi perintahnya itu Bapak Ibu tulis berperan penting dalam membentuk responnya. Kalau misalkan kita bikin promptnya itu secara lebih dalam, maka hasilnya pun akan terlihat lebih bagus, lebih menarik, lebih sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi jangan lupakan ya untuk hasil terbaik, buatlah prompt dengan baik dan berikan konteks yang jelas. Misalkan, buatkan saya soal matematika untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, misalkan kelas 5, misalkan gitu. Nah itu kan prompt-nya masih belum lengkap Bapak Ibu. Bisa dilengkapkan dengan misalkan tujuan pembelajarannya, dengan berapa banyaknya jumlah soalnya gitu, dan misalkan kita minta beserta jawabannya. Jadi gitu. Jadi bikin prompt-nya yang baik, yang lebih rinci Bapak Ibu. Selanjutnya, kerangka prompt-nya yaitu ada persona. Jelaskan peran kita dalam tugas ini. Misalkan gini, bertindaklah sebagai guru ahli dalam mendesain pembelajaran. Bertindaklah sebagai mentor berpengalaman bagi guru sekolah dasar. Jadi kita tulis misalkan gini, jika kamu bertindak sebagai guru ahli dalam mendesain pembelajaran, buatkan saya desain pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajarannya bla 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 gitu Bapak Ibu. Jadi jelaskan perannya si AI ini yang kita minta. Jadi biar lebih spesifik lagi. Misalkan bertindaklah sebagai desainer pembelajaran yang sangat kreatif dengan spesialisasi pengajaran sekolah menengah di Indonesia, misalkan seperti itu. Nanti tinggal dilanjutkan dengan prompt yang Bapak Ibu minta. Itu namanya persona Bapak Ibu. Lalu aim, itu tujuan. Tujuannya harus jelas ya. Harus menggunakan tujuan yang jelas seperti saya tadi ya. Menggunakan supaya AI-nya itu bisa terfokus, terarah Bapak Ibu. Lalu tentukan nih antar audiensnya, apakah menulis untuk siswa, apakah untuk sesama pendidik, atau untuk masyarakat umum gitu ya. Jadi mengetahui nih audiens kita untuk membantu AI ini menyesuaikan nada dan kompleksitas tanggapannya. Ini kerangka prompt yang baiknya Bapak Ibu. Jangan lupa yang pertama adalah personanya ya, yang kedua tujuannya, yang ketiga target audiensnya. Dan yang keempat, jelaskan gaya, nada, dan parameter relevan yang diinginkan. Misalkan, apakah menginginkan puisi yang lucu, apakah menginginkan laporannya yang bentuknya formal, atau cerita yang menegangkan, dan lainnya. Itu ada temanya juga dimasukkan Bapak Ibu. Lalu menambahkan detailnya tentang tema akan memandu AI ini menuju gaya dan konten yang sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu ada namanya structure, formatnya nih, apa yang Bapak Ibu harapkan formatnya? Apakah paragraf singkat? Apakah daftar terperinci atau naskah lengkap? Nah itu jelas Bapak Ibu ya, sesuai dengan ada persona, jangan lupa ya, ada tujuan, ada target audiens, ada tema, ada strukturnya atau format yang diharapkannya. Boleh Bapak Ibu mau screenshot atau mau difoto? Ya silakan. Selanjutnya,
prom nih, ada namanya prom dasar yang sebenarnya kurang baik ya, misalnya. Nih, contohnya seperti ini. Buat 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek pengurangan sisa makanan. Nah, coba dicoba sama Bapak Ibu. Apakah tampilannya akan sama dengan prom yang tadi yang telah kita sesuai dengan part tadi? Persona, tujuan tadi ya. Yang part tadi nih, persona, tujuan, antar audiens, discipline-nya, temanya dan strukturnya. Ya, di sini ada persona, ya. Lalu ada tujuannya, ada peruntukannya untuk siapa, ada temanya bagaimana, dan ada strukturnya seperti apa. Ya, ini promnya yang paling tepat Bapak Ibu. Selanjutnya ada modul 4, yaitu 10 cara mentransformasi pembelajaran dengan Gemini. Nah, skenario pertama nih, lihat. Bayangkan Anda memiliki tumpukan bacaan kompleks yang harus diselesaikan dan perlu dengan cepat memahami argumen-argumen utamanya serta merasa yakin dengan subjek tersebut. Gemini ini memungkinkan Anda untuk mengunggah file PDF, menghasilkan audio overview. Jadi, misalkan kalau kita tulis ya promnya, bayangkan Anda memiliki tumpukan bacaan. Nah, nanti Gemini itu apa yang dihasilkannya? Bisa unggahan dalam bentuk file PDF ya, kita minta unggahannya. Jadi Gemini itu minta unggahannya kepada kita, file PDF-nya seperti apa, lalu nanti akan menghasilkan audio overview-nya. Lalu seperti ini caranya, misalkan kita unggah PDF, Bapak Ibu, unggah PDF. Lalu di sini ada tulisan gini, rangkum poin-poin penting dari dokumen ini untuk guru sekolah dasar. Nada dalam bahasa harus sesuai untuk audiens tersebut. Sajikan ringkasan dalam poin-poin yang jelas dan dikelompokkan berdasarkan temanya. Nanti si Gemini-nya akan berpikir. Nah, nanti akan dihasilkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, karena sesuai dengan PDF yang kita berikan, yaitu PDF-nya tentang pembelajaran mendalam contohnya. Nah, jawabannya setelah mendapatkan tanggapan, mungkin ingin menggunakannya ke dalam dokumen atau ingin dikerjakan, bisa nih langsung, kalau Bapak Ibu, bisa klik export to docs. Jadi bisa langsung masuk ke dokumen atau masuk ke draft di Gmail. Jadi klik tombol yang ini nih Bapak Ibu ya, bagikan ya, share, bagikan dan ekspor. Lalu nanti klik aja export to dokumen. Jadi langsung muncul di dokumen kita bisa langsung edit Bapak Ibu. Nah, mendengarkan respon di Gemini juga bisa nih Bapak Ibu. Jadi misalkan kita minta tadi ya, misalkan sebagai seorang profesor psikolog, universitas yang sedang mempersiapkan kelas, rangkum poin-poin pentingnya gitu, misalkan yang kita minta promnya. Nah, nanti di sini bisa klik listen ya, bisa klik yang titik 3, lalu tinggal klik yang responnya adalah listen, yaitu mendengarkan. Nah, nanti si Gemini itu akan berbicara Bapak Ibu. Nah, jadi nanti ada ringkasan audionya di Gemini juga bisa meringkas ya. Misalkan Bapak Ibu punya tugas untuk meringkas tapi pakai suara. Nah, ini bisa dipakai di Gemini-nya Bapak Ibu. Jadi ringkas audionya di Gemini, tinggal klik tanda plus, lalu pilih unggah file, lalu masukkan ketikan generate audio overview. Nanti kita coba ya. Selanjutnya di sini simpan percakapan. Nah, di sini juga Bapak Ibu sebelah kiri, kalau misalkan kita klik yang garis 3 paling kiri atas, ya, itu ada banyaknya percakapan yang bersama Gemini-nya yang telah kita gunakan, ya. Kalau saya udah banyak banget nih yang sebelah kirinya, karena saya suka membantu, saya suka meminta bantuan kepada si Gemini-nya. Bapak Ibu bisa cek di kiri pojok kanan kiri atas, lalu di sini ada obrolan-obrolan yang sering Bapak Ibu lakukan kepada si Gemini-nya. Nah, Gemini Canvas memungkinkan kolaborasi interaksi langsung di Gemini, mulai dari mencari ide, struktur mata pelajaran, hingga menyempurnakan tujuan pembelajaran dan strategi penilaian yang membantu Bapak Ibu mengembangkan kurikulum yang menarik dan efektif. Itu bisa banget, tinggal klik aja bagian Canvas di Gemini Bapak Ibu. Tanda tambah, lalu tinggal yang klik yang bagian Canvasnya.
Nanti kita presentasi ya, yang langsung prakteknya. Oke, demo keempatnya, sempurnakan draft dengan kanvas. Nah, nih nanti saya akan share ya, misalkan promnya adalah gini. Anda adalah seorang, tadi kan, personanya nih, Anda adalah seorang guru mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di sekolah menengah atas. Buatlah kerangka, nah tujuannya nih, buatlah kerangka kurikulum yang kuat dan relevan untuk mata pelajaran ini, mencakup judul mata pelajaran, target audiens, konteks, potensi tantangan, tema-tema utama, dan prasyaratnya. Lalu, sertakan rincian kelas dengan 2-3 tujuan pembelajaran SMART dan topik-topik utama untuk setiap bagian kelas. Lalu, sertakan 5 pendekatan. Nah, ini adalah promnya yang jelas, Bapak Ibu. Bisa diikuti. Nanti munculnya akan seperti ini. Ada kerangkanya, ada judul mata pelajarannya, target audiensnya apa, konteksnya, potensi tantangannya, dan sebagainya. Lalu di dalam Gemini juga bisa menghasilkan coding Bapak Ibu. Pakai kode HTML, bisa ditempel ke dalam Google Sites. Nah, nanti kita akan praktikkan ya. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu punya games, Bapak Ibu bikin game seperti di Canva ya, bikin games Canva coding. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan saja di Gemini ini, lalu nanti tinggal diklik aja kode HTML-nya, lalu nanti tinggal ditempel ke Google Sheet-nya. Nanti dari Google Sheet barulah di-share kepada siswa. Seperti itu caranya. Nanti kita praktekkan ya. Dan coding dengan Canvas seperti ini promnya. Misalkan saya seorang guru matematika, buatlah sebuah aplikasi untuk membantu pemahaman siswa tentang pecahan dan sebagainya. Nanti kita akan praktekkan biar lebih jelas. Kalau dari cuman ngasih tahu gini aja kan pasti boring ya, pasti bosan ya Bapak Ibu ya. Pengennya langsung gas gitu kan, langsung praktek gitu. Nah, pokoknya saya selesaikan ini dulu ya materinya Bapak Ibu. Nah, lalu ada juga nih di Gemini ini bisa membuat kuis yang khusus Bapak Ibu. Bisa ya, untuk misalkan dapat belajar juga bisa untuk tes standar dan menerima konten persiapan ujian misalkan untuk TKA gitu ya. Kita misalkan butuh untuk TKA. Bapak Ibu tinggal buat promnya nanti tinggal dihasilkan. Lalu membuat kuis di Gemini ini seperti ini nih. Sebagai seorang guru kelas 3, buat kuis 5 pertanyaan. Maka selalu dimulai dengan personanya ya Bapak Ibu ya. Sebagai seorang guru kelas 3, buat kuis 5 pertanyaan untuk menilai pemahaman siswa. Nah tujuannya tuh, menilai pemahaman siswa berusia 9 tahun tentang 3 wujud benda seperti padat, cair, dan gas gitu ya. Jangan lupa seperti yang tadi itu ya Bapak Ibu ya, untuk membuat promnya. Nah, ada namanya kuisnya seperti ini nanti yang dihasilkannya. Nanti di sini bisa klik yang perhatiin jauh atau bisa klik yang kode, lalu kita bisa salin, nanti tinggal masukkan ke dalam Google Site. Nah, hemat berjam-jam waktu dengan deep research. Nah, di game ini juga ada namanya deep research Bapak Ibu. Untuk apa ada deep research ini? Untuk melakukan penelitian dengan cara menjelajahi web untuk menemukan jawaban dan mensintesis temuan dalam bentuk hasil laporannya. Dan beberapa halaman yang komprehensif. Jadi untuk teman-teman yang lagi kuliah S2 atau yang lagi kuliah, bisa nih pakai Gemini-nya, kliknya yang deep research. Ya, jadi nanti dapat hasil berupa laporan penelitian yang bisa beberapa halaman yang komprehensif. Nah, di sini lihat Bapak Ibu promnya, jangan lupa sebagai guru bahasa Inggris. Nah, ini personanya tadi ya. Nah, terus di sini unduh dan bagikan. Nah, nanti di sini muncul seperti ini Bapak Ibu. Untuk deep research-nya ada situs risetnya, ada analisis hasil, ada buat laporan, ada siap dalam beberapa menit. Nah, tinggal klik saja mulai penelitian Bapak Ibu. Nanti mulailah si Gemini-nya meneliti. Lalu ada pembuatan gambar dengan video. Nah, untuk pembuatan gambar yaitu Imagine 4 dan VO3. Nah, ini kan berbayar ya Bapak Ibu ya.
atau yang akun belajar edi-nya sudah, atau enggak akun yang punya kuliah. Biasanya untuk mahasiswa diberikan akun gratis untuk Gemini, jadi nanti bisa menggunakan Gemini Pro Bapak Ibu. Jadi untuk teman-teman yang lagi kuliah S2 bisa tanyakan kepada kampusnya ya, minta akun yang bisa kita gunakan untuk login di Gemini agar bisa mendapatkan Gemini Pro-nya Bapak Ibu ya. Lalu nanti kan kalau misalnya kita bisa bikin gambar, kalau gambar mah kalau saya perhatikan ya itu nggak perlu pakai akun yang pro. Akun yang tidak pro juga bisa. Tapi kalau untuk VO3 ya, VO3 itu mesti harus pakai akunnya yang pro Bapak Ibu. Selanjutnya adalah membuat gambar dengan Imagine. Nah, gini, buat gambar penjelasan sel, misalkan prompt-nya. Nanti ada gambarnya seperti ini. Ya, pasti Bapak Ibu udah sering ya membuat gambar, apalagi di TikTok ya ada rame banget kan membuat prom-prom yang hasilnya ada gambar wanita yang lagi kayak di studio, terus tampilannya lebih apa ya namanya, lebih menarik gitu ya. Gambar hasil yang dihasilkannya juga lebih eye-catching gitu Bapak Ibu. Nah, itu bisa banget dihasilkan di Gemini. Lalu prompt yang baik ya, praktik baik untuk prompt untuk Imagine 4 yang pertama, pastikan poin-poinnya memberikan instruksi kreatif seperti pencahayaan, misalkan buatkan sebagai ini bla 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 dengan pencahayaan dramatis atau pencahayaannya bercahaya terang atau golden hour dan lain-lainnya. Lalu perspektifnya apakah kita minta wide angle, apa close up, apa fish eye dan yang lainnya. Fokusnya apakah fokus ke lembut dan yang lainnya. Suasananya apakah suasananya melankolis, menyeramkan gitu ya. Misalnya kalau kita mau bikin konten apa namanya yang seram gitu ya. Kontennya yang kita mau bikin kayak seperti film-film seram, film-film hantu. Nah, bisa tuh suasananya menyeramkan gitu, bisa. Lalu gayanya misalkan mau yang medium atau mau seperti foto realistik atau yang abstrak dan yang lainnya bisa banget. Tinggal Bapak Ibu tambahkan kata-kata yang untuk Imagine 4-nya ini. Nah, yang ini fitur berbayar tadi ya. Pembuatan video dengan VO3 Bapak Ibu. Misalkan nih, untuk siswa kelas 12 di kelas biologi, buat video yang menampilkan satu sel bercahaya yang mempresentasikan infeksi awal dan yang lainnya. Bapak Ibu tinggal dibaca saja di sini. Nanti yang dihasilkannya seperti ini. Ya. Lalu bagaimana membuat custom AI? Nah, Gamesa adalah versinya Gemini yang dapat Bapak Ibu personalisasi. Jadi games ini memungkinkan Bapak Ibu menyimpan instruksi terperinci untuk tugas yang paling sering Bapak Ibu ulangi. Sehingga Bapak Ibu dapat menghemat waktu menggunakan Gemini. Jadi menggunakan apa? Games ya. Nah, buat gamesnya, kita buat sendiri gamesnya Bapak Ibu. Nah, buat game dengan seperti ini caranya, buat game yang membantu saya mengubah pelajaran di kelas menjadi permainan, misalkan seperti itu ya. Permainan harus berdurasi sekitar 10 menit dan yang lainnya. Ini ada yang, bentar. Ini ada suara. Oke. Lalu di sini Quiet learning itu adalah membantu Bapak Ibu membangun pemahaman yang mendalam dengan cara menggunakan pertanyaan terbuka untuk menciptakan diskusi pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan link ini ya untuk mode quiet learning-nya. Lalu ini ada fitur yang berbayar selanjutnya, ada Gemini in Workspace Bapak Ibu, ada Drive, dokumen, sheet, slide, form, semuanya Google ini ada jika fiturnya sudah Gemini yang berbayar. Lalu
Nah, kalau notebook LM ini dapat mengubah sumber Bapak Ibu menjadi panduan belajar. Jadi meringkas audio, bergaya podcast dan masih banyak lagi, ya. Jadi ada tanya jawab, ada ringkasan audio, ada mind mapping juga loh di sini, ada dokumen briefing, panduan belajar, laporan dan sebagainya. Nah, untuk bagaimana cara mengakses notebook LM, yaitu buat icon notebook LM di peluncur aplikasi Google-nya, lalu buka alamat websitenya, yaitu di notebooklm.google.com. Ya, di sini seperti ini. Nanti bisa mencari sumber tambahan lain dengan Discover Tool. Oke. Lalu di sini bisa mengklik tombol untuk mendengarkan contoh, jadi meringkas audio Bapak Ibu. Lalu di sini ada ringkasan videonya juga. Lalu bisa membuat peta pikiran atau mind mappingnya. Di sini ada membuat peta yang mengatur sumber Bapak Ibu untuk menjelajah dengan mudah dan sebagainya. Jadi bisa untuk membuat peta. Ini berbayar ya. Ada panduan belajar study guide-nya juga. Nah, ada biologi. Misalkan contohnya tentang biologi gitu ya. Di sini ada source-nya, di sini ada studionya, ada audio overview-nya, ada video overview-nya, ada mind mapping, ada properties, semuanya ada Bapak Ibu jika akunnya pro. Nah, buat dan bagikan buku catatan. Bisa membagikan buku catatan juga bisa nih Bapak Ibu. Menggunakan konten yang ada di notebook LM-nya. Oke, di modul 5 sekarang. Maaf ya kalau kecepatan ya Bapak Ibu ya. Biar kita cepat presentasi nih. Biar kita cepat praktek ya. Untuk modul 5-nya, ulasan dan refleksi programnya. Nah, di sini kita bisa, misalkan kalau Bapak Ibu ingin menggunakan AI untuk edukasi, nah tinggal klik aja generatif AI for Educator, atau Google AI Essential, atau Google Prompt, atau AI dan ML Course juga bisa. Ini untuk lanjutan belajarnya Bapak Ibu. Nah, selamat melanjutkan pilihan literasi AI Anda dengan Gemini. Oke, presentasinya sudah nih Bapak Ibu. Dari presentasi tersebut, pasti nih ada beberapa hal yang ini jangan diklik ya Bapak Ibu ya. Oh, ternyata ini ada yang mengirimkan link-link yang ini kita keluarkan dulu. Sambil menunggu azan ya Bapak Ibu ya, saya akan mengeluarkan dulu takutnya ini masih ada. Oh, sudah nggak ada ya. Jangan diklik ya linknya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita praktek nih Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu buka Gemini-nya, gemini.google.com. Lalu tekan enter. Sudah? Apakah sudah Bapak Ibu? Biar kita langsung praktek nih menggunakan AI-nya. Boleh ada yang bicara? Saya ingin tahu nih teman-teman yang lagi ngedengerin. Sudah, oke boleh. Sudah, mantap. Oke, kita mulai dari kita tunjukin ya tentang pembelajaran terpandu ya, bukan terpadu tapi terpandu. Tadi kan personetnya dulu ya. Apa personetnya Bapak Ibu? Misalkan Anda seorang apa nih? Guru SD kelas 5 gitu misalkan ya. Terus apa nih? Buatkan pembelajaran. Ayo Bapak Ibu ada yang mau ngasih ide nggak promnya? Seperti apa untuk pembelajaran terpadu nih? Jangan lupa personetnya Anda seorang guru SD kelas 5 gitu ya. Nah, apa nih promnya Bapak Ibu? Boleh kasih ide yang menarik Bapak Ibu. Apakah ada yang sudah mencoba? Bu Oyok Endang Kurniasih nih. Ayo Ibu, sudahkah mencoba? Seperti apa promnya? Nah, masih azan ya sini ya.
Misalkan ada seorang guru kelas 5, lalu misalkan tujuannya apa nih? Buatkan pembelajaran mendalam pada mata pelajaran, misalkan apa Bapak Ibu? Mata pelajaran apa? IPAS tentang rangka manusia, misalkan ya tujuannya itu. Lalu untuk apa nih? Untuk dibagikan ya, kita ambil apa namanya? Audiensnya apa? Untuk dibagikan kepada siswa, kepada siswa itu untuk bagian audiensnya ya. Ini personatnya Bapak Ibu, jangan lupa ya tadi ya, promnya parts ya, persona, terus tujuannya, lalu ke audiensnya, target audiensnya apa, lalu temanya apa nih Bapak Ibu? Misalkan temanya apa? Generasi siswa untuk memandu pelajaran agar berkesadaran, misalkan bermakna dan menggembirakan sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam ya. Lalu apa nih dengan apa ya udah. Lalu ke formatnya nih, formatnya apa? Misalkan buatkan lalu dibuatkan ya format yang lengkap misalkan. Nah, ini strukturnya lalu dibuatkan format yang lengkap. Nah, misalkan seperti ini, Bapak Ibu ya. Ya, misalkan saya copy paste dulu di Gemini-nya. Fisika, mau fisika, ya boleh Bapak Ibu. Nah, itu yang saya gunakan prompt-nya ya, part yang tadi ya. Jangan lupa persona, aim, tujuannya, resepnya, siapa ada siapa, ya. T-nya, temanya apa, ya. Lalu strukturnya apa. Nih, Bapak Ibu bisa tinggal digonta-ganti saja kata-katanya, ya. Misalkan seperti ini. Lalu, tadi kan udah klik pembelajaran terpandu, ya. Lalu tinggal klik kirim saja. Nah, nanti biarkan si Gemini-nya ini untuk memproses yang sesuai kita inginkan. Apakah ada sesuai atau belum. Nah, ini. Halo anak-anak hebat, saya siap membantu merancang panduan belajar yang seru dan bermakna tentang rangka manusia. Ya, di sini ada topiknya, panduan pembelajaran mendalam IPAS ya, misalkan setelah mengetahui ini siswa mampu apa, konsep utamanya, langkah-langkah pembelajarannya tuh, berkesadaran gitu ya, aktif kesadarannya, lalu bisa ini ada kegiatan mengeksplorasinya, mengenal bagian utamanya. Nah, di sini ada tuh ada rangka manusia, itu ajak siswa menamai 3 kelompok besar sambil menunjuk bagian tubuh mereka. Nah, di sini kita pembelajaran terpandu nih, kita diajarin tuh caranya seperti ini. Ini ada gambar rangka manusianya. Lalu di sini ada model tangannya, sediakan bahan sederhana misalkan untuk aktivitas yang kreatif nih. Oh, ternyata ini aktivitas kreatifnya kita pakai bahan yang sederhana seperti sedotan, benang gitu kan. Lalu minta setiap kelompok membuat model sederhana dengan tulang atau sedotan ya seperti biasa yang kita gerak-gerakin itu ya. Pasti Bapak Ibu udah pernah mempraktekkan. Lalu ada seperti ini, refleksi bermaknanya seperti apa. Dan ada juga penilaiannya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jika ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan, Bapak Ibu tinggal klik yang ini, bagikan dan ekspor, lalu tinggal klik ekspor ke dokumen. Nah, saat kita ekspor ke dokumen, ya kita lihat di sini, saya udah mengekspor ke dokumen. Nah, tinggal ada bacaan buka dokumen ya. Setelah ke download tinggal buka dokumen. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Langsung ada di Google Docs. Jadi dia masuknya langsung ke Google Docs. Ya. Dari Google Docs Bapak Ibu tinggal klik file pojok kiri atas, lalu tinggal klik download, lalu tinggal klik Microsoft Word gitu. Jika tidak mau pakai Google Docs untuk mengeditnya. Misalkan kita tinggal klik Microsoft Word ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini akan terunduh. Nah, unduhannya seperti ini sama seperti tadi, tapi bentuknya adalah ini tampilannya Google, nggak pakai Google Docs tapi langsung Microsoft Word-nya. Seperti itu. Ini mana tadi punya saya. Oke.
Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya bersihkan dulu. Oke. Itu untuk pembelajaran terpandunya. Sekarang kita buat percakapan baru lagi. Nah, di sini bagian alatnya, kita tadi tentang deep research-nya. Nah, ini membantu kita nih, misalkan untuk penelitian. Ya, Anda seorang apa nih, dosen profesional misalkan. Ya, terus jangan lupa nih personetnya Bapak Ibu ya. Lalu tujuannya buatkan saya apa nih, penelitian ya, tentang misalkan tentang apa penelitiannya, tentang penggunaan penggunaan media pembelajaran interaktif yang menarik bagi siswa kelas 7 SMP misalkan. Apa nih itunya? Ini udah, lalu apa lagi ya? Buatkan saya penelitian tentang penggunaan media pembelajaran interaktif yang menarik bagi siswa kelas 7 SMP, misalkan ya. Lalu apa lagi nih, Bapak Ibu? Misalkan kita ke personetnya di mana ya? Bentar. Saya akan masuk ke sini biar enak, biar cepet ya. Bentar, kita ke... Oh, ini coding research-nya nih, misalkan. Oh, ini aja langsung nih, bikin ini aja ya. Biar cepat saya ngetiknya. Nah, tinggal di copy paste aja di sini. Oke, tinggal masukkan saja biar semuanya ke apa namanya kepraktekin ya sama saya ya. Jadi saya gini, sebagai guru bahasa Inggris kelas 7 nih personatnya Bapak Ibu ya, yang presentasi kepada sekelompok rekan sejawat. Nah, ya. Udah ada teliti potensi hubungan positif antara menulis dan berpikir kognisi, tidak hanya membaca tapi juga mendengarkan. Dan ini kita tinggal dari hasil prom ini Bapak Ibu ya. Di sini saya akan bagikan dulu promnya biar Bapak Ibu tinggal praktekkan. Nanti materi PPT-nya akan saya share Bapak Ibu. Tenang. Oke, di sini Bapak Ibu tinggal coba ya. Lalu tinggal klik yang kirimnya. Nanti Gemini ini akan meresearch secara mendalam ya, deep research. Lebih mendalam risetnya. Nah, Bapak Ibu silakan dicoba. Nah, di sini ada seperti tadi kan ada situs risetnya. Kita bisa memulai penelitian. Ya, kita coba mulai penelitiannya. Nah, di sini risetnya lagi masuk antrian. Nah, ada bacaan. Saya sedang mengerjakan, saya akan memberitahu Anda saat penelitian Anda selesai. Untuk sementara Anda dapat nih Bapak Ibu melihat lihat ya, risetnya benar-benar dalam banget Bapak Ibu. Bagaimana memahami tujuan presentasi, penyusunan kerangka kerjanya, langkah aksi awalnya, dan di sini ada riset websitenya, ada jurnalnya nih Bapak Ibu yang lagi kuliah bisa banget ya pakai ini Bapak Ibu nih. Lalu mencari pencarian awal tuh tentang model, oh dia ngasih taunya model weighting across the curriculum. Nah, aplikasi praktisnya untuk siswa kelas 7 apa? Nah, ini masih terus berpikir. Si Gemini-nya nih, masih belum 100% nih Bapak Ibu. Ini masih lebih dari 50% ya, ada 55%. Nah, kita bisa tunggu Bapak Ibu. Karena dia merisetnya secara lebih mendalam, maka hasilnya pun akan lebih lama dari yang promnya tidak kita klik yang deep research-nya. Oke, kita sambil nunggu nih Bapak Ibu. Sudah mencobakah langsung ke Gemini-nya Bapak Ibu? Mulai dicoba, silakan. Dan juga tergantung dari apa ya? Tergantung dari sinyal juga Bapak Ibu, ya. Atau enggak dia sedang menelitinya benar-benar mendalam, jadi agak lama nih Bapak Ibu, kita tunggu saja.
Coba dicoba ya Bapak Ibu ya. Nih, bentar lagi selesai. Sudah hampir 80%. Ya udah 85 lah segitu mah ya. Sudah 85% nih Bapak Ibu. Oke, sudah tuh kan? Ya, sudah ada nih. Nah, lihat di sini ada laporannya, ada bagian satu sinopsis, eksekutif dan pilar konseptual, ringkasan eksekutifnya di sini. Tuh, ya. Prolog pedagogisnya ada bagian dua. Nah, ini yang membuat penelitian, silakan bisa pakai Gemini-nya Bapak Ibu. Saya ada bagian dua menulis sebagai arsitektur kognitif, membongkar, menulis. Nah, lebih dalam lagi ada bagian tiga, rangka pedagogisnya. Nah, yang lagi kuliah nih terbantu banget ya yang ada di Gemini ini. Mekanika proses menulis, nah bagian 4. Lalu ada bagian 5 implementasinya, ya. Lalu di sini sumber yang digunakan dalam laporan juga ada, sumber yang dibaca tapi tidak digunakan laporan juga ada. Lalu ada pemikirannya di sini juga ada. Tuh Bapak Ibu, jadi banyak banget ya untuk laporan dari yang kita inginkan. Risetnya seperti apa? Di sini ada daftar isi, ya kan? Ada bagian satu, kita ke bagian dua, bagian tiga, kita bisa lihat daftar isi ini. Lalu kalau bagikan ekspor, untuk bagikan tidak bisa, tapi tinggal klik ekspor ke dokumen saja. Tinggal ekspor ke dokumen, maka dokumennya akan muncul kayak tadi, ke Google Docs. Nah, langsung muncul tuh ya dari Google Docs kayak gini tuh docs.google.com. Nah, misalkan kalau ini kita mau rapikan, Bapak Ibu bisa rapikan langsung di Google Docs atau langsung seperti tadi, download saja, download di sini ya, klik file pojok kiri atas, lalu klik download, lalu klik Microsoft Word. Maka akan terdownload seperti ini. Nanti kita bisa lihat di sini tuh, ke download kan. Nah, tinggal kita buka 2 kali. Nah, inilah hasil downloadannya Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu rapikan deh, selesai deh laporannya. Tapi jangan lupa seperti tadi yang saya katakan, bahwa harus tetap dilihat kembali ya, sudah benar ya atau masih ada biasnya. Nah, Bapak Ibu, tadi di preset sudah. Kita coba lagi yang lainnya. Alat yang ketiga adalah video dengan VO. Nah, kalau yang video dengan VO ini, di sini ada bacaan VO3 Fast Preview hanya mewujudkan idenya kita dalam video 8 detik aja dengan suara. Jadi deskripsikan suatu adegan dan tambahkan detail seperti gaya visual yang diinginkan dan musik latar belakang. Misalkan saya pernah membuat videonya, misalkan ini ya. Misalkan videonya ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa pakai prompt-nya ya, nanti hasilnya akan seperti ini. Tuh. Nah, atau ada video yang lainnya nih yang telah saya buat sebelumnya juga. Mana ya videonya ya? Jadi banyak ya video-video yang bisa kita gunakan. Mana ya? Saking banyaknya. Oke, video, skrip video praktik. Oh kan, jangan itu. Materi IPAS kelas 3 Panca Indera, bukan tebak suara burung. Mana ya videonya ya? Video animasi yang telah saya buat juga ada deh kayaknya. Bentar. Hmm, ini apa ya? Oh ya, ini juga bisa nih. Misalkan saya pakai bahasanya bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Misalkan ya, yang ini saya copy ya ke Bapak Ibu nih. Bapak Ibu coba ya. Tuh promnya. Bapak Ibu coba. Nah, misalkan bikin prom lalu nanti jangan lupa VO3 atau videonya diklik ya. Nanti akan muncul seperti ini.
Seperti itu Bapak Ibu ya. Tampilannya terdengarkan suaranya ya. Nah, itu untuk VO-nya. Selanjutnya ada yang lain, ada gambar dengan Imagen. Nah, kalau gambar dengan Imagen saya yakin Bapak Ibu sudah sering menggunakannya, apalagi pada bisa bikin prom-prom yang hebat, yang keren-keren ya, yang bisa menampilkan gambar-gambar yang bagus gitu ya. Misalkan apa ya? Misalkan fotonya yang ini. Nah, misalkan gini, kita masukin gambar wajahnya, lalu misalkan edit foto itu tanpa merubah wajah asli duduk di itu. Nah, tampilan seperti ini. Kadang AI ada yang nggak bisa baca wajah ya, kadang ada yang pas wajahnya gitu ya. Kalau saya pakai foto ini hasilnya ini, padahal nggak mirip ya tuh. Ini sama ini juga tuh, ya. Misalkan edit foto itu tanpa merubah wajah asli. Caranya tinggal klik tambahkan file, lalu klik upload file Bapak Ibu, tinggal masukkanlah fotonya. Jika sudah, tinggal masukkan promnya, lalu tinggal klik yang bagian kanan sini Bapak Ibu ya. Lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Ini pasti sudah banyak yang Bapak Ibu coba ya. Nah, sudah nyoba ini tetap aja hasilnya begini gitu ya Bapak Ibu ya. Pokoknya banyaklah gambar-gambar yang pasti atau enggak yang kayak gini ya. Ini kalau ini standar nih. Kalau ini kan gini, buat kan gambar siswa SD merapikan meja kelas. Nah, seperti ini. Kalau ini gambar yang standar, promnya juga standar. Tapi kalau misalnya promnya yang lebih detail, hasilnya pun akan lebih bagus Bapak Ibu. Ya. Misalkan gambar gantungan misalkan. Nah, misalkan gini, gambar gantungan. Misalkan ada foto, masukin fotonya, lalu misalkan seperti ini ya, misalkan yang fotografiknya nih, misalkan saya kirim promnya di di Google Meet, nih Bapak Ibu bisa coba ya, lalu nanti hasilnya akan seperti ini, kayak gantungan dan kayak wajahnya seperti wajah asli. Nah, misalkan kita minta ini tulisan Eri-nya ketutupan, nah masih itu, nah ini ya, namanya bias. Lalu mana masih ketutupan? Masih. Jadi kita kadang gregetan ya. Tuh, tangannya jadi 3 tuh. 1, 2, 3 gitu. Namanya AI ya. Kayak gitu yang tadi saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Kadang benar, kadang salah gitu. Kadang banyaknya dia bisa apa tuh namanya? Dia bisa mengarang gitu ya. Orang kita tangannya udah benar 2 tiba-tiba jadi 3 itu dia mengarang namanya. Kalau kita cari gambar-gambarnya yang benar, nah kayak gini kan benar tuh, jadinya edinya tulisannya kelihatan. Jadi kita bisa kalau misalkan dengan apa ya, dengan prompt yang sama, tapi kita bisa klik percakapan baru, jadi ulangin lagi. Jadi kan tadi di sini ya, nah jadi di sini. Nah kita coba ulangin yang baru, siapa tahu hasilnya akan berbeda karena itu tergantung apa ya, tergantung si Gemini-nya AI-nya ini untuk memproduksi sebuah gambarnya. Nah, ini apa nih? Oh, tadi ini ya. Saya juga membuat kayak gini, meminta video gitu ya, seperti gambar storyboard, gitu ada storyboardnya. Nah, ini ada. Nah, gitu ya, ada seperti itu. Jadi pokoknya lebih ini semakin promnya semakin detail, nah hasil videonya juga akan semakin bagus Bapak Ibu. Selanjutnya, selain dari video dengan VO, gambar dengan Imagen, terakhir adalah Canvas. Enggak terakhir sih, masih ada lagi yang lainnya. Canvas, nah Canvas tadi, misalkan ya tadi di Canvas. Kita lihat di sini tentang Canvas mana tadi. Gambar di research udah, nanti kita bikin kuis belum ya. Nah, coding dengan Canvas nih, misalkan. Ya, misalkan pakai ini. Oke, kita kliknya. Nih, saya copy ya, biar tidak usah mikir-mikir dulu gitu ya, karena waktunya juga nggak banyak Bapak Ibu ya. Jadi misalkan saya copy yang ini, lalu saya masukkan ke sini. Kalau copy-nya belum jadi. Oke, copy, lalu masukkan ke sini. Oke, tadi jangan lupa klik kanvasnya dulu ya.
lalu tinggal klik yang kirimnya. Maka akan memproses seperti ini. Buatlah sebuah aplikasi, kan kita minta aplikasi. Nah, akan seperti ini nih Bapak Ibu kanvasnya. Ada bentuknya kode, ada bentuknya pratinjau. Jadi kalau pratinjau itu hasilnya yang sudah jadinya, tapi ini karena nggak bisa diklik karena belum kelar. Aplikasinya belum kelar selesai dibuatnya. Ini namanya coding Bapak Ibu. Hampir sama kayak Canva Code ya. Hampir sama seperti Canva Code, di Gemini juga bisa. Tapi kalau di Gemini enaknya bisa langsung dipratinjau, di share-nya, ditaruh di Google Sheet Bapak Ibu. Nah, ini mungkin buat ide baru Bapak Ibu ya yang lagi ngikutin lomba membuat apa deh, lomba GTK transformatif. Nah, misalkan boleh nih pakai ini codingnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tuh ya, pemahaman pecahan visual dan algoritmanya ya. Pecahan 1, 1/2, pecahan 2. Nah, pilih operasinya apakah tambah, dikurang, dikali, dibagi, atau penyebutnya umum. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini pelajaran matematikanya. 1/2 gitu ya, pilih operasinya. 1/2 ditambah 1/3 tadi kan. Terus nanti hasilnya seperti apa nih, seperti ini. Tinggal hasil akhirnya adalah 5/6. Jadi ini anak-anak bisa belajar nih Bapak Ibu secara lebih dalam nih. Misalkan kita mau ubah pecahannya jadi 3/5, misalkan ke pecahan yang keduanya, yaitu misalkan 4/7 misalkan. Mau dikali boleh, tinggal klik kali, nanti di sini berubah tuh seperti yang kita tulis yang tadi ya. 3/5 dikali 4/7, maka hasilnya tuh udah ketemu hasilnya. Visualnya, penalaan visualnya seperti ini. Jadi untuk guru matematika ini sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Ada penyebut umum, ada bagi, kali, kurang, tambah. Ya, kali batako. Kali batak ya. Ya, kali, bagi, tambah. Nanti copy nih kode-kodenya semuanya. Salin. Kodenya disalin Pak Ibu. Oke. Makanya ini error. Oh, udah disalin ke papan klip. Oke. Tinggal bikin Google Site. Kita klik Google Site. Ya, kalau Bapak Ibu punya ke sini. Nah, misalkan kalau belum punya, tinggal klik sendiri. Ya. Masih loading Bapak Ibu. Oke, di sini. Oh, kok cari Google sih? Bentar. Kita masuk dulu ke sini. Bentar ya. Ke sini. Titik 9. Loading nih. Aduh, kok error. Nah, tinggal ke pilih yang Google Site. Tinggal klik Google Site. Oke. Nah, di sini jika Bapak Ibu belum punya setnya apa, nah bisa di sini klik situs kosong. Ya. Klik situs kosong, judul halamannya apa tadi? Tadi judulnya adalah tentang apa? Aplikasi pembelajaran pecahan. Aplikasi pembelajaran pecahan. Aplikasi pembelajaran pecahan misalkan. Nah, tinggal sematkannya adalah kodenya yang tadi. Nah, ya, kode yang tadi telah kita copy, tinggal klik berikutnya. Nah, muncul kan tuh seperti yang tadi di apa namanya di Gemini. Nah, tinggal klik sisipkan. Nah, ini tinggal kita atur saja Bapak Ibu, tarik ya kanan, bawah, jadi biar munculnya terlihat semuanya. Nah, tinggal klik-klik saja. Nah, kalau di Gemini seperti ini Bapak Ibu. Kalau di Canva Coding kan langsung ya.
langsung bikin publish gitu kan, langsung bisa ke publish. Nah, kalau di Canva Coding, kalau di Gemini ini bisa ke Google Site dan kita bisa menambahkan berbagai banyaknya, bisa menyematkan berbagai konten-kontennya kalau di Google Site, konten-konten yang sudah kita punya. Ya, misalkan seperti ini udah, nah tinggal publikasikan, misalkan alamat webnya adalah aplikasi tadi aplikasi pembelajaran pecahan. Aplikasi pembelajaran pecahan misalkan. Nah, ini klik kelolanya ubah menjadi siapa saja yang memiliki link ya, tinggal klik selesai. Tinggal publikasikan saja. Nah, kita publikasikan, kita lihat nih hasilnya seperti apa. Nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah pembelajaran, aplikasi pembelajaran pecahan. Jika Bapak Ibu, ini udah jadi ya, tinggal kita share-nya yang ini, tinggal klik yang ini, di copy, CTRL-C, lalu nanti saya bagikan, nanti akan munculnya seperti ini. Tuh, set google.com guru SD belajar aplikasi pembelajaran pecahan, garis miring halaman slide muka. Seperti itu tampilannya Bapak Ibu ya, untuk situsnya. Nah, misalkan kalau Bapak Ibunya punya banyak games-gamesnya, misalkan atau tentang pecahan, misalkan untuk guru matematika. Nah, di sini bisa di halaman tambahkan halaman kedua. Ini kan halaman muka ya. Tinggal masukkan tambahkan subhalaman. Misalkan tambahkan subhalaman. Tambahkan subhalaman. Nah, halaman barunya adalah misalkan pecahan campuran, misalkan tinggal klik selesai. Nah, di sini kita bisa masukkan lagi, sisipkan lagi kode sematkan. Nah, kita buat lagi lah di dalam si Gemini-nya. Nanti Bapak Ibu akan punya satu kumpulan dari pecahan campuran ya, coding-codingnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk membuat games ya, pakai Gemini AI-nya. Nah, sekarang apa yang belum? Oh, membuat kuis. Nah, sekarang membuat kuis ya. Sekarang membuat kuis nih. Buat sebagai seorang guru kelas 3, misalkan. Misalkan kita tentang membuat kuis. Oke, sekarang ke sini lagi. Tidak pakai alat lagi nih, karena udah nggak ada ya. Tinggal langsung saja di sini, Bapak Ibu. Kita matikan dulu, oke. Udah, tinggal di sini masukkan. Sebagai guru kelas 3, buat 5 pertanyaan untuk menilai pemahaman siswa ya, berusia 9 tahun. Oke, tinggal kirim enter seperti tadi caranya ya. Nanti akan dihasilkannya seperti ini. Kita bisa cek lagi. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, nih lihat tuh ada soalnya seperti ini. Mana yang merupakan sifat utama dari benda padat? Berarti apa jawabannya Bapak Ibu? Nanti bisa bentuk dan volume yang tetap. Nah, klik benar. Nanti diklik ada jawabannya benar. Berikutnya gitu ya. Ini ada namanya kuisnya. Tapi kuisnya itu tidak ini untuk kuis yang tanpa kuis interaktif. Mana nih? Oh ya. Tapi tidak bisa diekspor. Coba kita ekspor ke dokumen, akan seperti apa munculnya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini. Kalau kita klik, nah kalau klik ke dokumen, kalau kita klik yang ini artinya adalah promnya yang kita copy. Tapi kalau di sini ini kita lihat ya, jika kamu menuangkan air ke dalam gelas, air akan mengambil bentuk gelas. Wujud benda apakah air dan apa sifat utamanya? Cair bentuk cair. Oh iya ini nih. Kenapa saya klik yang atas salah? Oke. Apa Bapak Ibu? Oh yang A bener. Ngasal aja nih kasal. Oke. Nah, oke, misalkan selesai. Ini kan seperti ini. Anda berhasil, kuis selesai, skornya berapa? Ya kan? Di sini ada analisis performa saya. Di sini kita bisa menganalisis performanya. Nah,
Bisa setelah ini ketahuan ya, lalu bisa bikin kartu tanya jawab juga di sini. Bisa bikin flashcard Bapak Ibu ya, seperti eh, di Wayground ya, bisa bikin flashcard sama wujud benda memiliki bentuk dan volume yang tetap. Nah, sifat utamanya benda. Nah, kita bisa bikin seperti ini tuh, flashcard. Jadi, bikin flashcard juga ada di Gemini. Contoh benda cair yang mengalir dan mengambil bentuk wadahnya. Nah, kita bisa lihat. Ini namanya flashcard. Tuh, jadi dalam satu Gemini aja kita bisa membuat media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan untuk siswa. Ya, itu bisa bikin flashcard seperti ini. Di Wayground kan ada kan Bapak Ibu? Nah, di Gemini juga ada. Bisa bikin soal bentuknya macam-macam, kartu flashcard dan yang lainnya. Selanjutnya, kuis udah. Coding Canva udah. Tadi Canvas udah. Apalagi yang belum? Yang belum apa ya Bapak Ibu? Gambar udah, video udah. Eh, apalagi? Satu yang belum Bapak Ibu di sini di dalam ini tidak ada. Satu ini adalah apa? Nah, saya akan kasih tunjuk Bapak Ibu. Di sini di percakapan, ya di percakapan baru kan ada game tadi kan, yang tadi game tadi. Nah, pilih yang storybook Bapak Ibu. Pilihnya apa? Storybook. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat prompt, lalu nanti hasilnya seperti buku cerita, Bapak Ibu. Nanti di sini tinggal klik aja, misalkan yang ini, boleh yang pakai yang prompt yang udah dipakai atau prompt yang Bapak Ibu inginkan, ya. Misalkan saya ingin, tadi jangan lupa personetnya apa? Anda seorang guru kelas 7 SMP misalkan, mata pelajaran IPS misalkan. Ya, mata pelajaran PPKN lah. PPKN akan memberikan cerita tentang apa nih? Pengamalan misalkan pengamalan Pancasila sila keempat gitu dalam kehidupan sehari-hari misalkan. Buatkan agar siswa, tadi kan ya untuk siswa kan, buatkan agar siswa memahami tentang pengamalan Pancasila tersebut. Tuh ya tujuannya. Nah, terus setelah itu tinggal enter saja. Nanti dia akan membuat sebuah cerita. Bapak Ibu saya masih loading kan? Oke. Bacaannya ini. Mana tadi? Di situ nggak usah. Oke, kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Ini sedang memproses bukunya. Oh, tadi sinyal ya. Tadi ada sinyal ya, kendala sinyal. Nah, akan membuat storybooknya nih, membuat script storybooknya. Nah, kita sambil tunggu nih storybooknya. Bapak Ibu, apakah sudah ada yang pernah membuat storybook? Nah, kita tunggu ya, karena sedang membuat nih si Gemininya. Bapak Ibu jangan lewatkan, terakhir ya, saya akan memperlihatkan soal. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakan ujian untuk mendapatkan sertifikat resmi dari Google 32 JP. Ya, 32 JP syaratnya adalah mengisi ujiannya, ya. Nah, sebentar setelah ini selesai nanti akan langsung ke ujian.
Bisa karena terkendala sinyal. Nah, buak deh. Jadi deh ini adalah tuh. Tapi ini sebenarnya belum selesai nih, kan masih loading ya. Karena ini nanti ada gambar-gambarnya. Tuh, dia masih loading nih. Masih loading. Masih muter. Jadi Bapak Ibu sekarang mah dipermudah sekali dengan AI ini ya, bisa membuat segala macam kuis, game, terus bisa pembelajaran secara terpadu sampai ke dalam tahap membuat buku ceritanya. Nah, ini bisa nih kita lihat. Tuh, ya. Tuh, ketua kelas Doni maju ke depan, teman-teman. Tuh, seragam SMP. Ada namanya seragam SMP. Nah, Gilang. Nah, ini bisa. Jadi nanti ini kita untuk literasi murid Bapak Ibu, untuk literasi murid-murid kita. Ya, kita buat kayak gini. Jadi kita bikin buku ceritanya nggak perlu susah-susah Bapak Ibu. Seperti itu deh caranya, presentasinya mungkin itu dulu Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Cai. Anda mana, Cek? Saya share ujiannya ya Bapak Ibu ya bentar. Biar Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat 32 JP-nya. Baik, ih, Ya. seru banget Bu Suci. Mohon maaf nih saya potong Iya, sebentar ya. siap. Tadi sudah disampaikan ya cara dapat sertifikat 32 JP-nya ya Bu ya. Harus Oke, ujian dulu. betul Bapak Ibu. Jadi nanti ikuti ujian atau link yang akan dikirim oleh Bu Suci. Insya Allah semua materinya atau semua ini ada yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Suci, begitu. Tadi juga, Udah. nah ini udah ada nih link ujian peserta pengimbasan ya. Ini ya, Ya, silakan. silakan Bapak Ibu untuk isi dulu dan insya Allah Bu Suci terbuka ya ketika misalkan Ya. eh, Bapak Ibu saat pengisian ada kendala itu boleh langsung Mm. ditanyakan. Nah, ini kira-kira Bu Suci kalau untuk pengerjaan ujiannya itu berapa lama ya? Eh, waktunya sih sebenarnya bisa sampai tergantung kecepatan kita menjawab sih. Jadi ada yang 15 menit, ada yang 10 menit. Soalnya sih lumayan ya, ada 30-an kalau nggak salah. Boleh Bapak Ibu saya pandu aja ya? Boleh. Mau langsung dipandu sekarang atau Heeh. misalkan bagaimana Bu? Boleh tapi ya enaknya langsung dipandu sih Bu. Mm-mm. Iya, dipandu sekarang aja ya. Biar Bapak Ibu segera mendapatkan sertifikatnya gitu ya, resmi dari Google-nya gitu, Bu Ai. Iya betul. Nah, masuk nggak ya? Coba. Coba mungkin maksudnya nanti Bu Suci biar Heeh. mengarahkan khawatir Bapak Ibu bingung. Oh ini isi bukan jawabannya Mm-mm. gitu. Maksudnya apa ya cara-caranya gitu tuh Bapak Ibu sih. Iya. Ini sinyal aku. Ada yang tidak bisa dibuka katanya Bu. Baik. Mungkin sambil nunggu Bapak Ibu saya lupa nih sampai lupa saking semangatnya ya. Pengen lihat tadi Ternyata sinyal materinya itu aku di ya. Sinyal aku ternyata ya. ya bisa di Bentar. off Ini videonya Bu. ini kan udah kelar ya. Aku stop recording dulu ya, Kece. Stop record Iya. aja dulu ya. Baru kita ke tahap terakhir yang untuk Oke. Kebanyakan tidak kenapa? bisa dibuka, Bu. Nggak bisa nggak bisa dibuka. Oh, bentar-bentar saya kasih lihat caranya. Bentar. Bentar, ini saya matikan dulu ya. Tadi Cai bisa itu ya, tadi bisa share ya? Bisa share? Oh iya ya. Oh, aku ini tadi ya, belum jadi konsen. Nah, dimatiin dulu recordingnya, stop dulu ya.
Yang